Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bersyukur kita pada malam yang berbahagia ini, dimudahkan kita berkumpul di majelis ini seusai menunaikan kewajiban kita taqarrub ilallah dengan melaksanakan salat fardu berjamaah. Semoga Allah menerima amal kebaikan kita, dimudahkan kita pula untuk memahami ilmu dan menjadi landasan amal soleh kita untuk ke depan sampai datangnya hari pembalasan. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarganya, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin sampai pada bab ke-51 tentang ar-raja, yakni harap atau berharap. I'lam annal khawfa war-raja yatalaziman. Ketahuilah bahwa sifat khauf dan roja itu keduanya ini sangat berkaitan erat. Ada yang mengibaratkan sifat khauf, takut, dan roja itu ibarat dua sayap burung yang kanan dan kiri. Karena kita mengetahui burung itu punya dua sayap. Karena itulah yang dekat dengan dunia kita. Kalau malaikat disebutkan sayapnya itu 2, 3, 4, itu sudah di luar nalar kita. Antum nggak akan tahu bagaimana jumlah sayap malaikat itu, di mana posisinya. Apalagi malaikat Jibril, sayapnya berapa? 600 sayapnya. Bukan bulu loh ya. Kalau ini sayap 600. Nah, yang kita ketahui makhluk yang punya sayap itu burung, dan sayapnya berapa? Cuman 2. Sehingga analogi tentang dua perkara yang tidak terpisahkan, yakni diibaratkan seperti dua sayap burung, kanan dan kiri. Ya. Di antaranya itu adalah pendapat Imam Al-Ghazali tentang sifat khauf dan raja. Baik. War-raja ududdul khauf, dan sifat harap itu lawan daripada takut. Wal khaufu yasbiqur raja. Biasanya sifat takut itu mendahului sifat harap. Karena secara logis nggak mungkin orang itu berharap kemudian takut. Kalau takut, disitulah keinginan seseorang untuk keluar dari rasa takut. Harapannya apa? Bebas dari rasa takut, yaitu aman. Lawan dari takut, rasa aman. Itulah yang diharapkan. Li'annahu min babit takhalliyah qabla tahalliyah. Karena bahwasanya
Keduanya itu termasuk dalam perkara atau bab takhalli. Takhalli itu mengosongkan atau pengosongan. Qabla tahalli, sebelum diisi. Sebelum sesuatu itu diisi, tentu dengan yang baik ya. Maka harus dikosongkan dulu. Nah, dikosongkan dari apa? Dari yang buruk. Ada istilah ini, takhalli, tahalli, bahkan ada tajalli. Lagi-lagi ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Jadi sebelum pengisian itu harus ada pengosongan. Nah, dikosongkan dari rasa takut, diisi dengan harapan. Harapannya adalah keluar dari rasa takut itu. Fahuwa ta'ammal khaira wa qarraba wuqu'ahu, yaitu berharap untuk mendapatkan kebaikan dan bagaimana hal itu dapat diraih, dekat dengan harapan, yakni lawan daripada keburukan, yaitu kebaikan. Harapan untuk mendapatkan kebaikan dan dekat dengan pencapaiannya. Haitsu yata'allaqul qalba bidzalik al-mahbub, tatkala hati seseorang itu bergantung umumnya kepada sesuatu yang dicintainya. Wa yatafarraqu anit tamanni, dan hal ini berbeda dengan at-tamanni. Tamanni itu berangan-angan. Beda dengan roja. Roja itu harap, kalau tamanni itu angan-angan yang biasanya nggak terwujud, hanya sekedar angan-angan. Yang kadang angan-angan ini ya, lebih panjang daripada realisasinya. Tamanni berharap, membayangkan sesuatu, ya istilahnya berimajinasi kepada sesuatu yang bisa jadi yang tidak terjadi atau tidak mungkin terjadi. Ya, hayalan, khoyal. Itu tamanni. Beda dengan roja, karena roja itu terrealisir dan banyak buktinya. Bisa terrealisir. Kalau ya antum pengen jadi ulama, itu harapan atau tidak? Antum pengen jadi satria baja hitam, itu roja apa tamanni? Terwujud nggak? Nggak akan terwujud, karena nggak mungkin. Itu angan-angan. Pengen jadi Superman, bisa nggak sampean? Nggak mungkin. Tapi kalau antum pengen jadi seorang wali, bisa nggak? Bisa. Peluangnya besar itu. Bukan wali murid, wali benar. Waliullah bisa. Peluang itu terbuka lebar sampai akhir zaman. Asal syaratnya dipenuhi kan? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu dua syaratnya. Orang yang beriman dengan iman yang benar, bebas dari kotoran-kotoran keimanan, wa kanu yattaqun, dan selalu bertakwa. Ada sifat istiqomah di situ. Wa kanu yattaqun. Jadi syarat apabila dipenuhi bisa jadi waliullah. Contoh yang paling mudah, orang yang hafal Quran, terpelihara sampai mati, dia menjaga hafalannya 30 juz, itu contoh waliullah. Nggak gampang itu. Itu karunia dari Allah Jalla wa'ala. Jangan dianggap remeh. Antum juz amai gak hafal-hafal ya. Nah, ini dipilih oleh Allah Jalla wa'ala. Iya, baik. Jadi beda. Berbeda antara tamanni dengan roja. Annar roja'a yakunu mashuban bil amal. Karena sifat harap itu akan bisa diraih dengan amal, perjuangan, harapan.
ghaira anna tamanni yabna 'alal 'ajzi wal kasal. Sementara angan-angan tamanni itu dibangun atas dasar apa? Kemalasan dan kelemahan. Kenapa? Karena yang diinginkan itu tidak mungkin terjadi. Sehingga untuk menjadi seperti itu nggak nemu jalan gitu loh. Kon kepingin jadi Superman, ya apa caranya? Kan nggak nemu ya. Kepingin jadi Huluk misalnya, nggak akan nemu. Caranya nggak ada. Kepingin jadi wali, caranya ada dalam Quran step-stepnya. Pengen jadi orang bertakwa, ada caranya, jalannya. Sehingga bisa ditempuh. Kalau yang angan-angan itu nggak mungkin. Antum bisa jadi spider, ya kan nggak mungkin. Itu hanya angan-angan. Kamu nyari bisanya laba-laba supaya bisa jadi seperti itu, berarti telah terjebak dengan film akhirnya kan. Itu angan-angan. Beda dengan roja, harapan. Harapan itu sangat bisa terbukti, terrealisir. Karena sudah banyak contohnya orang yang mendapatkan dan jalan yang ditempuhnya jelas. Kenapa tamanni itu dibangun dengan kemalasan dan juga kelemahan? Karena fala yasluku sahibuhu tariqal jaddi wal ijtihad. Karena pelakunya tidak menempuh jalan kesungguhan. Jalan bersungguh-sungguh dan kesungguhan itu tidak ditempuh. Dan juga tidak menempuh apa? Wa tashmiri fi ta'atin rabbil ibad. Tidak berusaha berjuang untuk taat sebagaimana hamba Allah Jalla wa'ala yang menempuh jalan ketaatan itu kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Innar raja yab'atsu ala ta'atillah. Sesungguhnya harapan atau roja, hal itu diberikan kepada orang yang taat kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi akan muncul, akan bangkit, keluar melalui jalan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Laula ar-raja lima waqa'a amalin salih. Jika tidak, maka sifat roja itu tidak akan didapatkan kecuali seseorang harus menempuh jalan amal saleh, yaitu amal yang baik. Qala ta'ala, firman Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat yang dinukil pertama kali dalam pembahasan bab ini, bahwa manusia itu harus memiliki harapan yang besar terhadap Allah Tabaraka wa ta'ala. Di sini terdapat rahmat. Rahmat itu secara umum yakni kasih sayang Allah. Wujudnya bisa berbentuk apa? Maghfirah, yaitu ampunan. Orang yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, salah satunya itu orang yang diampuni oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Hadhil ayatul karimah da'watun
li jami'il 'usah minal kufrati wa ghairahum ila taubati wal inabah. Ayat yang mulia ini merupakan bentuk panggilan untuk seluruh manusia atau siapapun di antara orang-orang yang berdosa. Berarti hanya dua, tsaqalain, mukallaf, yaitu manusia dan jin. Mereka yang berbuat maksiat, di antara orang yang kufur, dan juga selain dari mereka, agar mereka bertaubat dan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kadang taubat ini susah untuk dijalani, padahal tahu dia telah berbuat dosa, tapi tidak gampang. Karena syaitan itu berusaha agar manusia itu menunda-nunda taubat. Si kuai nek wis swidak, saiki sik petang puluh, sik enom. Bisikan syaitan seperti itu. Ada lagi bisikan, kau ini kaki kalau diterima tobat, kau ini wis paling top bejati, ya kan? Opo sing gak mau lakoni, semua kau lakukan dosa. Akhirnya merasa bahwa Allah gak akan mengampuni. Subhat seperti itu ditebarkan syaitan. Kalau Allah mudahkan dia bertobat, Allah mudahkan menempuh jalan menuju kepada tobat itu. Sekalipun dia telah melakukan perbuatan durjana. Kisah seorang yang membunuh 100 orang, dimudahkan oleh Allah bertobat. Tapi karena kejahilan dia kan, pada mulanya datang kepada ahli ibadah minta fatwa. Akhirnya dapat fatwa yang jelek. Lengkaplah sudah membunuh 100 orang. Baru kemudian setelah dia dapat ilmu dari seorang alim bahwa Allah itu maha pengampun, tobatlah dia. Bahkan tobatnya di akhir menjelang kematiannya. Nah, itu contoh bahwa syaitan itu akan berusaha untuk menunda-nunda tobat manusia. Wa ikhbaru, ayat ini mengabarkan bi anna Allah tabaraka wa ta'ala yaghfiru dzunuba jami'a liman taba minha, bahwasanya Allah yang maha suci lagi maha tinggi mengampuni seluruh dosa. Seluruh dosa berarti baik yang kecil maupun yang besar, baik sedikit maupun banyak. Seluruh dosa termasuk apa? Jenis-jenis perbuatan dosa tidak dibedakan. Sampai dosa yang terhebat yaitu syirik dan kufur pun akan diampuni. Semua bagi siapa yang bertobat kepada Allah. Wa raja'a anha, agar dia kembali dan menuju kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa in kanat muhimma kanat wa kathurat wa kanat mithlu zabatil bahri, sekiranya dia telah melakukan perbuatan dosa yang sangat banyak, dan banyaknya sampai diibaratkan seperti apa? Buih yang ada di lautan. Antum bisa ngitung nggak buih yang ada di laut? Nggak akan bisa. Ojo meneh nang laut. Untuk nang bau-bamu ya kira iso ngitung. Saking banyaknya. Allah tidak melihat berapa banyak dosa yang kau bawa. Semua Allah ampuni apabila dia betul-betul bertobat. Wala yasuhu hamla hadhil ayat ala ghairi taubatin. Tidak benar jika orang kemudian mengartikan ayat ini sebagai bentuk pengecualian terhadap dosa syirik. Termasuk dosa syirik akan diampuni jika dia taubat sebelum mati. Kecuali kalau dia sampai mati nggak tobat-tobat, dia mati membawa kesyirikan. Li'anna syirka la yakfiru liman lam yatub min, karena bahwasanya dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah bagi orang yang tidak bertobat darinya. Maksudnya
Kalau dia tidak tobat sebelum mati, Allah nggak akan ampuni. Beda dengan dosa-dosa yang lain. Seandainya dia membawa dosa itu sampai mati, kemungkinan dia diampuni. Dengan syarat apa? Tidak berbuat syirik. Tapi kalau dia berbuat syirik, sekalipun tidak berdosa yang lainnya, tidak melakukan zina, tidak melakukan membunuh, semua dosa besar tidak dilakukan, tapi pentolannya dilakukan, sampai dia mati, tidak bertobat, Allah tidak akan mengampuni. Makanya dalam surah An-Nisa ayat berapa? 48 dan 161, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukan Allah dengan sesuatu. Maksudnya apa? Setelah kematiannya, Allah nggak akan mengampuni kalau dia belum bertobat. Ayat itu berkaitan dengan apa? Dosa yang dibawa sampai mati. Kalau dosa syirik dibawa sampai mati, nggak akan diampuni. Tapi wa yaghfiru ma duna dzalik, Allah mengampuni dosa selain syirik sekalipun dibawa sampai mati. Justru Allah mengampuni dosa besar sekalipun dibawa mati dengan syarat apa syaratnya? Dengan syarat orang itu tidak berbuat syirik. Tapi ojo digawe pedoman ya. Oh berarti ngelakoni apa ngono gak apa-apa ya. Yang penting gak syirik. Wis aku gak syirik pokoknya titik. Aku ngelakoni sembarang molimo tak lakoni. Yang penting gak syirik. Jangan. Kalau sudah prinsipnya seperti itu, orang akan digiring kepada apa? Syirik. Awalnya dari dosa besar orang melakukan syirik itu. Kufur syirik itu dari dosa besar. Hati-hati. Semua orang digiring ke situ. Ingat ada ahli ibadah yang kemudian apa? Keluar dari Islam, murtad. Gara-gara apa? Gara-gara minum khamr. Ya, ternyata dia ditipu. Ada pelacur mengundang dia ke rumahnya, katanya pengen mendapatkan apa? Nasihat. Begitu sampai di rumah, dikunci pintu, di situ ditawari 3 apa? Minum khamr, kalau enggak membunuh bayi hasil zinanya, kalau enggak berzina dengan pelacurnya. Dia pikir pilih yang paling ringan, Pak. Di antara membunuh, berzina, minum khamr. Kira-kira apa yang dia pilih? Halo? Minum khamr. Zina rek, kecekel dirajam. Mateni bayi kisos sih. Mendengi kiai dicambuk, ya kan? Paling ringan. Begitu dia minum khamr, mabuk, setan masuk, apa yang dilakukan? Zina. Setelah berzina, sudah selesai. Akhirnya pengen disiarkan, jangan, dibunuh perempuan ini dan bayinya. Tuntaslah sudah. Semua dilakukan. Begitu orang ini ketangkep, mau dieksekusi, syaitan datang menawarkan, yakni pembebasan. Syaratnya apa? Agar dia kufur. Begitu mau dieksekusi, dia kufur, maka setelah dia kufur pun akhirnya dia mati karena dieksekusi. Mati dalam kondisi apa? Kufur. Jadi digiring manusia itu. Dengan dosa besar itu digiring kepada puncak dosa yang namanya apa? Syirik. Oleh karena itu, siapa saja yang bergelimang dengan dosa, apapun bentuk dosanya, harus berniat atau meniatkan diri untuk tobat. Supaya apa? Sekarang dosa besar, kalau dibiarkan nanti sampai kepada puncaknya. Mateni wong, jadi TO, target operasi, buron, fotonya di mana-mana, wanted, ya, membunuh kan dosanya. Apa? Dia pengen selamat. Akhirnya apa? Ya opo carane isok ngilang. Akhirnya topo broto. Masuk kepada apa? Syirik. Larinya ke sana. Pelacur misalnya. Biyen sik nom 16. Ya kan? Akeh sing goleki. Lah saiki wis swidak siji waliane.
Akhirnya apa? Supaya tetap koyo 16 gawe sosok biro. Supaya tetap kenceng kulitnya, nggak kendor lagi, pergi ke dukun, pasang susuk, pakai ajian apa? Ruai. Ya, akhirnya syirik masuknya. Pokoknya semua dosa besar itu giring ke syirik. Itu yang terjadi. Makanya sebelum masuk syirik, dosa besar apapun, niatkan suatu saat bertobat. Bahkan jangan niat saja, segera. Intinya apa? Mindsetnya harus dibangun dulu. Apa mindsetnya? Wala yaknutanna abdun min rahmatillahi wa in azamat dunubahu wa kathurat uyubahu. Janganlah seorang hamba berputus asa dari rahmat Allah sekalipun begitu besar dosanya dan begitu banyak aibnya. Fa inna babat taubati wa rahmati wasi'un. Karena sesungguhnya pintu tobat dan rahmat Allah itu luas, selalu terbuka. Cuman kita harus tahu kapan tertutupnya pintu itu. Sekalipun pintu tobat itu terbuka, ada pintu tobat itu tertutup secara personal, masing-masing pribadi. Ada secara global. Secara personal kapan? Selagi nyawa belum sampai kerongkongan. Innallaha yaqbalut taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawa sampai di kerongkongannya. Itu setiap orang beda-beda. Beda timingnya, sesuai dengan kapan ajalnya. Tapi ada taubat itu tertutup secara global. Apa? Yaitu ketika tatlu'us syamsu mim maghribiha. Terbitnya matahari di sebelah mana? Barat. Semua tertutup. Itu secara global. Nah, dua ini adalah batas akhirnya. Kalau pintu tobat tertutup secara global, mungkin antum anggap masih jauh. Kenapa? Karena saat itu terjadi, masuk kepada alamatul kubra, di antara tanda kiamat. Setelah apa? Setelah Nabi Isa menghancurkan Ya'juj Ma'juj. Jauh. Baru nanti terbit matahari di sebelah barat. Itu pun masih terjadi malam yang panjang seukuran 3 hari. Itu tandanya. Sing tahajud sampai pegel ke awan-awan. Sing dugem nang diskotik sampai lede awake. Gak isu-isu. Kok gak sobo-sobo iki sing ngenteni wis nang ngarep ya. Misalnya. Ternyata ada tanda-tanda. Nah, yang bahaya di sini Bapak Ibu yaitu apa? Pintu tobat masing-masing di antara kita ini yang sewaktu-waktu bisa datang tanpa permisi. Oleh karena itu sifat dari tobat itu bagaimana? Bisur'ah, segera. Jangan ditunda. Wa hadhil ayatu aktsaru ayati fil Qur'ani farha. Ayat-ayat seperti ini banyak terdapat di dalam Al-Quran yang memberi kabar kepada kita tentang kegembiraan, yaitu tentang rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala Allah ta'ala, juga firman Allah ta'ala dalam surah Saba 34 pada ayat 17, wa hal nujazi illal kafur. Tidaklah aku menyiksa, kami menyiksa hamba-hamba itu melainkan karena sebab kekufurannya. Jadi Allah itu akan menyiksa karena sebab. Dan sebab itu karena salah satu di antaranya yakni kufur. Cuman kufur di sini dibagi-bagi. Ada kufur besar, kufur akbar, ada al-kufru duna kufrin. Kufur besar yakhruju minal millah, keluar dari agama. Kalau kufur kecil masih memungkinkan, pokok agamanya masih ada. Tapi itu merupakan dosa besar yang harus
dilakukan tobat nasuha. La yu'aqibullahu bimithli fi'lihi illa al-baligh fil kufran. Allah tidak akan menghukum seseorang apabila orang itu melakukan perbuatan melainkan karena sampai kepada puncak kekufuran. Maka Allah akan menyiksanya. Siksa Allah itu bisa hukum syar'iyyah, bisa jadi hukum qadariyah, itu di dunia. Hukum syar'iyyah ditegakkan had, dipotong tangan, dicambuk, dirajam, itu hukum syar'iyyah. Jika tidak dilakukan karena negeri itu tidak menegakkan syariat Islam, maka kemungkinan Allah turunkan hukum qadariyah. Apa? Bencana alam, musibah yang menimpa bukan hanya kepada orang yang berdosa itu, tapi siapapun yang dikehendaki oleh Allah, sekalipun kelak mereka dibangkitkan di padang mahsyar sesuai dengan niat dan amalnya masing-masing. Tapi kena semua, nggak pilih-pilih. Itu hikmahnya. Kenapa orang harus menegakkan syariat? Supaya apa? Allah menimpakan hukuman itu secara spesifik kepada orang yang bersangkutan. Yang lainnya terbebas. Tapi kalau tidak, bersiaplah untuk mendapatkan dampak ekses dari musibah yang Allah turunkan. Terutama apabila orang-orang di antara mereka ini sudah tidak ada yang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itu katalisatornya. Cepat datangnya hanya karena itu. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu sebagai penunda. Oh, ditahan sama Allah karena masih ada yang memperingatkan agar mereka tidak berbuat mungkar. Wa fihi iha'ud anna al-mu'minina yujazuna bil ghufran li syarfil iman alladhi salaku sabila. Di dalam ayat tersebut terdapat penjelasan bahwa seorang mukmin itu dijanjikan oleh Allah tabaraka wa taala mendapatkan al-ghufran, ampunan. Untuk apa? Untuk memuliakan orang-orang mukmin disebabkan oleh iman alladzi salaku sabilahu, yang mereka sudah menempuh jalan itu. Jalan keimanan itu tentu dengan amal. Karena iman itu tidak hanya sekedar ucapan dan keyakinan. Maka dia menempuh jalan keimanan itu dengan amal saleh. Wa qala Allah Ta'ala, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala, inna qad ukhiya ilaina annal 'adzaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla. Sesungguhnya kami sungguh telah mewahyukan yakni kepadamu bahwasannya azab siksa Allah itu akan menimpa orang-orang yang berdusta dan berpaling, mendustakan para nabi dan berpaling dari kebenaran. Surat Toha ayat 48. Yakni qad akhbaranallahu fima ukhiya ilaina minal wahyi al-ma'sum, bahwasannya Allah telah mengabarkan kepada kita tentang apa yang sudah diwahyukan kepada kita di antara wahyu yang terpelihara, yaitu annal adzaba mutahaqqiqun liman kadzdzaba bi ayatillahi wa tawalla an ta'atihi, bahwasannya siksa Allah itu akan ditimpakan terhadap orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling dari ketaatan. Mendustakan ayat Allah, berpaling dari ketaatan. Wa qala Allah Ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Karena betapa luasnya rahmat Allah.
hingga bisa meliputi kemurkaan Allah. Bahkan rahmat Allah juga ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Hadhil ayatul azimah asy-syumul wal umum. Ayat ini menunjukkan yakni pengertian yang besar, yang agung dan bersifat umum. Jadi mencakup seluruh yakni bentuk pengertian rahmat tersebut. Yakni apa? Rahmati wasi'at kulla syai'in. Seluruh rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, ikhbaran an hamalatil arsh wa man hawlahu annahum yakun, yaitu mengabarkan dalam sebuah ayat tentang ucapan malaikat-malaikat yang memikul arsh dan malaikat yang berada di sekitar Allah, di mana mereka mengatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, sesungguhnya rahmat dan ilmu meliputi segala sesuatu. Kalau sebelumnya rahmat Allah, kalau ini dua, yaitu rahmat dan ilmu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Makanya antum harus memahami tentang ayat Allah yang mengatakan bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Jangan diartikan Allah ada di urat lehermu, ya. Tapi pengertiannya adalah ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Karena Allah sendiri memiliki sifat al-ilmu. Dari sifat ilmu inilah muncul nama Allah Al-Alim, yaitu yang maha mengetahui. Berdasar dari sifat Allah Al-Ilmu. Karena Allah memiliki sifat itu. Makanya antum kalau menuntut ilmu berarti pengen dekat dengan Allah. Dengan cara apa? Mencari ilmu. Berarti dia rindu kepada al-ilmu. Siapa? Allah. Makanya kalau ditanya ilmu syar'i apa? Ilmu yang bersumber dari Allah. Bersumber dari qala Allah wa qala Rasulullah. Jangan kemudian disamarkan. Apalagi ilmu-ilmu duniawiyah. Apalagi ilmu-ilmu kedurhakaan kepada Allah. Itu bukan ilmu namanya. Karena ilmu itu hanya bersumber dari Allah. Bersumber dari firman-Nya, bersumber dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu Allah tidak akan pernah mengajarkan keburukan, kejahatan dan sebagainya. Kalaupun itu sempat terjadi, mungkin diwakili oleh para malaikatnya, dan itu pun diberikan peringatan. Makanya malaikat yang ada di negeri Babil, Harut dan Marut, dia mengatakan, wa ma yu'allimani min ahadin illa yaqul, kecuali dia mengatakan sebelum mengajarkan kepadanya, dia merupakan fitnatun fala takfur, maka jangan kau kufur. Tapi ingat, itu hanya ujian. Baik, ini merupakan ayat terakhir yang beliau nukil dalam surah Ghafir 40 ayat yang ke-7. Kalau sebelumnya rahmati wasyi'at kulla syai', itu di surah Al-A'raf ayat 156. Kemudian surat Al-Mu'min ayat yang ke-7. Kemudian hadis yang disampaikan dalam bab ini, pertama berkaitan dengan keimanan yang sempurna akan memasukkan orang ke dalam surga dan menjauhkan orang itu dari neraka. Dan ini merupakan harapan besar kita. Di hadis nomor 412 bersumber dari
Ubadah bin As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bentuk kalimat syahadat yang sempurna. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu dari Ubadah bin Samit, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa yang bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, dan bahwasannya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Apa cukup? Apa cukup sampai di situ? Belum. Wa anna Isa Abdullah, dan bahwasannya Isa adalah hamba Allah, wa rasuluh, dan utusannya. Dikaitkan syahadat ini dengan keimanan kepada siapa? Isa. Karena sekarang ini subhatnya besar. Ada orang bersyahadat Muslim, tapi mengakui bahwa Isa adalah anak Allah. Walaupun tidak terucap dengan ucapannya, tapi begitu dia datang menunjukkan simpatiknya ke tempat ibadah mereka, di situ tampak ada salib. Di situ dia melihat suasana bagaimana mereka menyekutukan Allah dengan Isa. Isa dijadikan tandingan selain Allah. Itu berarti mengakui bahwa Isa anak Allah. Padahal Isa tegas di situ. Syahadat ini tegas. Pernyataan apa? Wa anna Isa Abdullah wa rasuluh, dan utusannya. Dan ini pengakuan Isa sendiri di dalam surah Maryam. Surah yang ke-19 pada ayat yang ke-30 kalau tidak salah. Coba dicek ayat 30. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Itu 31 ya? Iya. Baik, coba dibaca. 30-31. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, yaitu Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku, yaitu mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Dan ini diucapkan waktu beliau masih digendong oleh ibunya Maryam. Yang Maryam ketika itu apa? Diam 1000 bahasa, karena dia bernazar untuk tidak bicara kepada siapapun. Hanya apa? Fa asyarat ilai, mengisyaratkan kepada Isa. Maksudnya apa? Suruh tanya sendiri kamu kepada Isa. Pokoknya mereka malah marah ini. Kok saya disuruh nanya kepada bayi kamu? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, katanya. Bagaimana mungkin aku berbicara dengan bayi? Muntab itu sudah sampai kepada puncak kemarahan itu. Nek kalau bahasa sini, monedan ya. Aku ngomong bayi. Bayi masa iso ngomong. Nah, kan gitu kan? Udah marah itu. Allah selamatkan dengan apa? Tiba-tiba Isa langsung, "Inni Abdullah ataniyal kitabah." Maka ayat itulah ucapan Isa ketika dia bayi dalam gendongan ibunya. Dia sendiri mengatakan Abdullah. Makanya di sini apa? Kesaksian itu sempurna dengan keimanan kepada Isa dengan benar. Anna Isa Abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu
dan kalimat Allah yang ditujukan kepada Maryam. Kalimat mana itu yang ditujukan kepada Maryam? Itu kalimat Allah yang dibawa malaikat Jibril. Disampaikan kepada Maryam bahwa kau akan punya apa? Gulaman Zakiya. Kau akan bakal punya anak yang suci, Zakiyah. Zaki. Itu dikabarkan oleh Jibril. Itu yang membuat Maryam akhirnya kaget. Kok saya bagaimana punya anak? Padahal enggak punya suami. Bahkan tidak ada orang yang menyentuhku. Dan aku bukan seorang pezina, baghiyah, seorang pelacur. Wa ruhum minhu, dan ruh dari Allah. Ruh Allah. Makanya Isa itu sebutannya apa? Ruhullah. Ruh Allah. Maksudnya apa? Ruhun minhu. Ruh dari Allah. Yaitu min khalaqahu wa min indahu. Yaitu ruh dari ciptaan Allah dan dari sisi Allah. Nanti ketika Nabi Isa turun di menara Bayda putih yang ada di Damaskus, di Masjid Jami Umawi, ya, beliau turun pada saat waktu subuh. Itu Al-Mahdi sudah siap menegakkan salat subuh, mau mengimami. Begitu dilihat, ternyata Nabi Isa masuk di sebuah pintu masjid itu, dan Al-Mahdi melihat dan mengatakan Ruhullah, ruh Allah datang, yaitu Nabi Isa. Lantas dipersilakan jadi imam. Nabi Isa menolak. Tidak, engkau lah yang diangkat jadi imam. Makanya Al-Mahdi ngimami sholat, Isa jadi makmum. Ucapan dari Al-Mahdi. Baik, Ruhullah, kalimat yang Allah tujukan kepada Maryam. Wa annal jannata haq, bahwasanya surga itu benar. Wan naru haq, neraka itu benar. Adkhalahullahul jannata ala ma kana min amal, dan Allah akhirnya akan memasukkan orang itu ke dalam surga sebagaimana amal yang telah mereka lakukan. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sudah masuk? Azan dulu, silakan.
Allah Akbar. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya lanjutkan. Wa fi riwayatin lil Muslim, adapun dalam riwayat Muslim, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, harramallahu alaihin nara, maka Allah akan mengharamkan atas atau baginya neraka. Ya, ini sifat umum. Ya tentu di sini kalau ini betul-betul terwujud, dihindarkan secara preventif. Secara preventif berarti dia betul-betul mengetahui makna syahadatain, memahami rukun dari syahadatain, dan memahami melaksanakan konsekuensi dari syarat-syarat syahadatain, syarat dua kalimat syahadat. Tapi kalau hanya sekedar ucapan, tapi ternyata di situ dia melakukan perbuatan dosa besar, tapi dia bersyahadat, bertauhid, tidak melakukan syirik dan kufur, tapi melakukan dosa besar, maka kategorinya bukan dihindarkan secara preventif, tapi apa? Dihindarkan secara kuratif. Apa kuratif? Diobati. Tapi wes kadung kena geni. Artinya apa? Orang ini disiksa karena perbuatan dosa besarnya, tapi ketika dia tidak berbuat syirik, tetap bertauhid, dia akan dikeluarkan dari neraka, tapi wes kosong. Sehingga nanti disuruh mandi di Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Kembalilah menjadi seperti semula. Tapi tetap julukan mereka dipanggil oleh penduduk surga Jahannamiyun. Apa Jahannamiyun? Mantan penghuni Jahannam. Lumayan nggak? Mlebu surga iki. Lumayan nggak? Lumayan. Pingin sama yang tadi ngomong. Ya daripada menjadi apa? Penghuni neraka kekal selama-lamanya. Karena nanti orang yang bakal keluar dari neraka terakhir keluar dari surga itu laki-laki. Yang dia keluar sambil merangkak menghadapkan wajahnya ke neraka. Nggak tahu siapa dia. Seandainya antum lumayan nggak ini? Ayo ngomong lumayan mana ya? Ojo ya. Kalau bisa itu apa? Yadkhulunal jannah bighairi hisab. Masuk surga tanpa hisab, itu mintanya itu. Fikul hadis ini terdapat beberapa hukum atau faidah. Pertama, la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minatun. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Ini syarat utama. Dalam hadis yang lain kan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu secara umum hadis. Bisa masuk langsung, bisa masuk kemudian digodok dhisik tapi itu. Karena sebab dosa-dosanya. Tapi tetap dia bertauhid. Yang kedua, a'lal maqamatil mu'min, puncak tertinggi kedudukan seorang mukmin adalah
ayyakuna 'abdan lillahi ta'ala 'alal haqiqah. Jadi kedudukan tertinggi seorang mukmin adalah menjadi budak Allah dengan sebenar-benarnya. Antum ini budak enggak? Halo? Hamba Allah. Budaknya siapa? Allah. Budak Allah. Abdullah, budaknya Allah. Maka kalau antum mengaku menjadi budak-budak yang lain, itu hanya sampingan. Jangan itu menjadi sesuatu yang utama. Ada yang mengatakan abdi Dalam. abdi Luar. negara, abdi luar ya apa? Soalnya abdi luar itu. Abdi dalam itu kerajaan. Abdi negara. Keliru apa benar abdi negara ini? Halo? Sekalipun itu hanya sebutan, ya, istilah, tapi ingat loh ya, itu bisa membawa konsekuensi. Hakikatnya kita ini Abdullah. Jangan sekali-kali kita menjadi abdinya negara. Abdinya raja. Kalau itu hanya sebuah istilah, tidak membawa konsekuensi, mungkin bisa dimaklumi hanya sebuah istilah. Tapi kalau itu membawa konsekuensi, mati orep melok negoro, bahaya besar nggak? Berarti saya nganggep, saya ngiri rezeki sapa? Negoro. Uripe teko negoro, mati tergantung negoro. Nggak boleh. Kalau itu membawa konsekuensi dari istilah tadi, abdi dalam, abdi raja, abdi negara, itu hanya Abdullah hakikatnya. Dan itulah puncak tertinggi kedudukan hamba. Menjadi apa? Menjadi hamba Allah. Yang ketiga, man mata 'alal imani la takhrujul kaba'ir an aslil iman ghaira anna al imana yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Maka barang siapa yang mati di atas keimanan, la takhrujuhul kaba'ir, dosa-dosa besarnya itu tidak mengeluarkan dia an aslil iman, dari pokok-pokok keimanannya. Selama rukun imannya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhirat, kepada takdir, ini benar. Sekalipun dia berbuat dosa, bahkan dosa besar, tidak menghilangkan pokok keimanannya. Cuman ingat tadi ya, jangan disengaja. Yang penting la ilaha illallah sampai mati. Masih dosa besar, dosa gede gak apa-apa. Ingat, digiring menuju apa? Syirik, digiring menuju kufur. Antum nggak sengaja, nggak terasa. Kalau sudah bergelimang dengan dosa besar, digiring ke sana nanti. Boiku ngombe khamr, boiku judi, boiku zina dan sebagainya. Pasti ujung-ujungnya digiring kepada kufur dan syirik. Dan itu sudah banyak terbukti dalam kisah-kisah. Ghairu annal imana yazidu bit ta'ah, sekalipun bahwasanya iman itu akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang karena sebab kemaksiatan kepadanya. Baik, yang keempat, Isa alaihi salatu wassalam hujjatun lillahi ala khalqi, bahwasanya Nabi Isa, semoga Allah memberikan salawat dan salam kepadanya, merupakan hujjah dari Allah atas makhluknya. Sekalipun hadirnya Isa itu extraordinary, lain dari yang lain. Dia punya ibu tapi nggak punya siapa? Bapak. Dan itu mudah bagi Allah. Jangan heran, karena Allah sendiri bisa menciptakan makhluk tanpa bapak dan ibu. Siapa dia? Kalau hanya sekedar tanpa bapak, mudah. Awal penciptaan Isa itu sebagaimana penciptaan Adam, mudah bagi Allah. Dan itu hujjah. Untuk apa? Menguji iman manusia. Makanya ada kemudian mereka yang ekstrim menuduh Maryam berzina, bahwa Isa anak zina. Ada yang ekstrim apa? Mengklaim bahwa Isa adalah anak Allah. Nah, kita berada wasat di tengah-tengah.
antara Yahud dan Nasara. Yahudi menuduh Isa anak zina. Nasrani menuduh Isa sebagai anak siapa? Anak Allah. Kebablas, ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Makanya Islam itu dinul wasat, agama yang pertengahan. Dia adalah hamba Allah, dia adalah utusan Allah. Makanya begitu Isa diangkat ke langit, Hawariyun terpecah menjadi 3. Ada bahkan 4. Pertama, kelompok Yakubiyah yang mengatakan Isa Allah. Yang kedua, Nasturiyah yang mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Yang ketiga, Israiliyah. Ini kelompok ketiga yang mengatakan Maryam sebagai salah satu dari yang 3 yang disembah. Dan yang keempat, kaum muslimin yang mengatakan bahwa apa? Isa adalah hamba Allah, utusan Allah, dia berada di tengah-tengah kita, Allah menghendaki mengangkatnya ke langit. Dan itulah yang dikejar-kejar oleh tentara Romawi bersekongkol dengan Yahudi untuk dibunuh. Sampai habis mereka. Nggak ada tersisa. Wallahu a'lam. Kemudian 1, 2, 3, 4 yang terakhir, mim masailil iman al-imanu bi annal jannata wan nar haqqun. Di antara permasalahan tentang keimanan, bahwasanya keimanan itu mengakui bahwa surga dan neraka itu benar adanya. Bahkan bukan membenarkan saja adanya neraka dan surga, tapi bahkan Ahlus Sunnah meyakini surga dan neraka sekarang sudah ada. Beda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah belum ada, nanti nunggu kiamat. Surga belum ada, neraka belum ada. Kalau Ahlus Sunnah sekarang sudah ada. Bahkan banyak hadis-hadis menyebutkan tentang itu. Nabi sendiri ketika Isra dan Mi'raj pernah nengok ke surga. Ditunjukkan surga. Siapa mayoritas penghuninya? Wallahu a'lam. Baik. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan muqaddimah dari bab ke-51 dan satu hadis yang bisa kita ambil faedahnya. Semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya beri kesempatan, silakan kalau ada pertanyaan. Monggo Pak, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Ya. Baik. Ya. Ya. Baik. Jadi saya katakan bahwa sifat khauf dan roja itu harus seimbang. Harus seimbang. Gitu. Kalau seandainya tidak seimbang, ada yang dilebihkan, diperbolehkan selama tidak berlebih-lebihan. Tetap dua sifat itu ada. Khauf dan roja seimbang dianalogikan dengan burung yang kedua sayapnya itu harus seimbang. Nah, kalau lebih dominan sifat khaufnya, orang nanti beribadah itu seperti ibadahnya budak. Hanya takut. Tapi nggak punya harapan. Takut aja. Akhirnya apa? Bisa tergelincir, akhirnya apa? Dia nggak mau tobat. Karena hanya takut saja. Tapi nggak punya harapan untuk diterima tobatnya, harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah, nggak punya harapan, karena takut saja. Aku siap, aku mau nanti siksa, carno, masih melbun rokok, karuan, pakai koncoy, itu kan hanya takut saja. Tapi apa? Dengan takut seperti itu dia nggak punya harapan, akhirnya jauh dari tobat, padahal diperintah untuk tobat. Nah, ini. Harapan terlalu jauh juga begitu. Orang kalau terlalu jauh berharap, dia pun nanti nggak akan tobat. Kenapa? Allah Maha Pengampun aja kok. Aku melakukan dosa ini dan itu gak masalah. Kenapa? Allah Maha Pengampun. Harapannya tinggi, tapi nggak punya takut kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi keduanya harus seimbang. Kalau seandainya harus tidak seimbang, kapan kita mendahulukan takut dan kapan kita mendahulukan harapan? Ya, dijelaskan dalam
kitab Arba'in An-Nawawi tentang niat ya. Hadis tentang niat itu bahwasannya ketika orang hidup di dunia itu lebih utama dia menonjolkan sifat takutnya kepada Allah. Tapi bukan berarti menghilangkan sifat harapnya. Begitu saat kematian, maka dia harus menonjolkan sikap atau sifat harapnya kepada Allah agar diampuni oleh Allah. Ini pun dijelaskan oleh para ulama belum cukup. Orang kalau melebihkan harapan itu seperti ibadahnya siapa? Ibadahnya para pedagang. Kalau hanya sekedar harapan, beribadah hanya sekedar mengharap pahala. Seperti pedagang nanti kalau hanya fokus ke situ, tidak punya takut. Makanya harus tetap ada dua-duanya. Dan untuk menyeimbangkan secara pas, secara akurat, nah ini. Karena tidak ada standar ukurnya dalam hidup kita. Kira-kira sifat khauf saya dan sifat roja saya ini sudah seimbang nggak ya? Mana standar ukurnya? Atau lembaga apa yang bisa menilai itu? Kan nggak ada. Tapi kita tetap berusaha belajar untuk menyeimbangkan itu. Cuman belum cukup. Belum cukup apa? Ada satu sifat yang harus melengkapi keduanya. Apa? Hubbun, cinta. Diibaratkan bahwa cinta itu burung adalah kepalanya. Burung tanpa kepala tak tentu arah terbangnya. Maka harus ada khauf, roja, hubbun, cinta. Nah, ketika berkumpul tiga-tiganya ini, maka dia beribadah betul-betul sebagai seorang hamba, menunjukkan kerendahannya kepada Allah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Ibadahnya dalam rangka mensyukuri nikmat Allah karena keseimbangan itu. Nah, kita digiring untuk menuju sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur dalam ibadah. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi kita. Rasul sudah mendapatkan jaminan dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Ini harapan yang tinggi, diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Tapi tetap saja Nabi tetap rajin ibadah. Sampai ditanya Aisyah, "Kenapa wahai Rasul? Bukankah dosamu sudah diampuni? Tapi seperti ini ibadahmu." Tapi tetap Nabi mengatakan, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura." Apakah kau enggak suka jika aku ini termasuk abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur? Karena contoh pendahulunya sudah ada. Siapa disebut abdan syakura? Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang Allah sebutkan dalam surah Al-Isra sebagai abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Nabi pun pengen mendapatkan itu. Makanya ibadah beliau mewujudkan harapnya kepada Allah, takutnya kepada Allah, dan cintanya kepada Allah. Kalau nggak ada cinta kepada Allah, gampang dikelincirkan nanti. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan. Tak pikir wis entek waktu nih. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah boleh berakikoh di usia tua? Karena semasa bayi orang tua belum punya biaya. Sebagian pendapat ulama membolehkan. Tapi sebagian lain lagi, bahkan ini menurut pendapat jumhur, tidak perlu. Kenapa? Satu, yang wajib mengakikoh itu siapa? Orang tua. Kalau orang tua nggak mampu, gugur, selesai. Ini yang pertama. Alasan kedua, ingat, akikoh itu satu paket ada 3 perbuatan. Kullu hulamin murtahinun bi aqiqati. Kata Nabi, riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, setiap bayi yang lahir tergantung akikohnya. Apa yang dilakukan dalam akikoh itu? Pertama, tutbahu anhu yaumas sabi'. Disembelihkan hewan kambing pada hari ke-7. Kalau nggak salah Tirmizi 1522 itu. Disembelihkan hewan kambing pada hari ke-7. Yang kedua, wa tuhlaku sya'ruhu, dicukur rambutnya. Habis. Yang ketiga, wa tusamma, dan diberi nama. Pertanyaan saya, nek sampean akikoh wis tuwa, nek nyembelih kambing si oke, sampean gelem digundul. Sing keloro, sampean gak wis duwe jeneng.
Ini apa kok dijenengi maneh? Kan 3 itu, kesempurnaan dari akikah itu kan itu gitu loh. Ya kan? Oleh karena itu udah lewat. Kalau udah lewat ya sudah. Orang tua kita nggak mampu ya sudah, gugur kewajiban. Kalau sekarang punya rizik, lebih utama mana? Kurban aja. Kecuali kalau memang mungkin dulu ya, sudah ada hewan kambingnya, kemudian karena suatu hal kemudian terpakai untuk yang lainnya, orang tuanya masih ada nih, dulu mampu ya kan, tapi karena suatu hal, nah antum sekarang mampu, ya udah berikan kepada orang tuanya. Itu pun mengikuti pendapat yang kedua. Sebetulnya kalau dulu kategorinya nggak mampu, bukan karena menyelisihi nadarnya, karena dia betul-betul nggak mampu, gugur sudah. Tapi kalau dulu karena apa? Wis arep akeko tibae apa? Tertarik tuku HP. Nah, itu masalahnya. Antum harus nyaur utang gitu. Karena sudah disiapkan kambingnya, Kak Sido boleh tuku HP. Nah, itu masalahnya. Kalau dulu nggak mampu ya gugur sudah. Wallahu a'lam. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.